pun. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 23111100107. Saya dari Prodi PGMI kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari aplikasi komputer dampak teknologi pada pendidikan. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidik lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Untuk penjelasan selanjutnya, yuk mari kita simak. Dampak teknologi pada pendidikan. Adapun topik utama dalam presentasi ini adalah yang pertama ada dampak teknologi terhadap pendidikan. Yang kedua, menyiapkan ruang pembelajaran virtual. Yang ketiga, peran teknologi interaktif dalam pendidikan. Yang keempat, manfaat teknologi interaktif. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh dan kelaziman bar. Dan yang terakhir, tren baru yang perlu dipantau. Selanjutnya, ada dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Apa sih dampak teknologinya? Nah, dampak teknologinya adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi juga telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Nah, dari sinilah dampak teknologi terjadi. Next, adapun perbedaan proses belajar tradisional dengan teknologi. Yang pertama ada proses belajar mengajar yang tradisional. Yang pertama ada bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Kemudian kedua ada akses terbatas ke materi dan informasi pendidikannya. Kemudian yang terakhir proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Kemudian kalau yang berbasis teknologi, yang pertama akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Yang kedua, lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Next, bagaimana sih langkah-langkah mempersiapkan ruang kelas secara virtual? Nah, yang pertama ada langkah pilih sistem manajemen pembelajaran. Pelajari sistemnya agar dapat memaksimalkan penggunanya. Maksudnya, kita harus mempersiapkan sistem pembelajaran yang akan kita mulai. Kemudian, langkah yang kedua, tinjau semua bahan belajar online. Nah, bersiap dan ketahui cara menggunakan bahan ajarannya. Kemudian langkah yang ketiga berinvestasi pada aplikasi komunikasi yang kita gunakan. Gunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Kemudian langkah yang keempat, pilih platform streaming yang aman. Pilih platform Anda yang dapat membantu pencapaian sasaran. Kita memilih platform yang sesuai dengan yang kita mampu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, langkahnya itu pilih aplikasi yang kolaboratif. Buat lingkungan pembelajaran yang mendorong kerja sama tim. Maksudnya kita itu menyiapkan langkah terakhir itu aplikasi kolaboratif untuk menstabilkan kita dalam mengajar secara baik dan benar. Selanjutnya ada penggunaan ruang kelas virtual di dunia. Per Januari presentasenya itu bisa kalian lihat ya pada item pertama sampai dengan terakhir. Sesi pembelajaran kini dilaksanakan secara online pada tahun 2021 silam. Ada secara online 95% sekolah di dunia pada presentasi tersebut. Nah, apa aja sih peran teknologi dalam pembelajaran? Peran teknologi dalam pembelajaran, teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagai dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Intinya, saling melengkapi. Karena adanya teknologi, banyak
yang dapat kita temukan pada media-media handphone. Contohnya, kita bisa sharing-sharing, berdiskusi dengan baik dan benar. Setelah peran teknologi dalam pembelajaran, ada pun manfaat teknologi interaktif. Apa ya? Yuk kita simak. Manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya? Yang pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajar. Kemudian, membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Dan yang terakhir, manfaatnya ada membuka akses lebih banyak sumber daya. Maksudnya sumber untuk mencari pembelajaran yang akan dipelajari. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Seperti itu. Kemudian manfaat bagi siswa. Bagaimana teknologi membantu siswa? Memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Contohnya gadget. Kemudian meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Yang terakhir, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Dengan menggali informasi-informasi yang positif pada gadget, ternyata gadget itu tidak hanya hal negatifnya saja, banyak hal positifnya jika kita memanfaatkan gadget dengan baik. Teknologi memajukan siswa. Apakah di masa depan pembelajaran, teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini? Dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Ini khususnya pada saat 2 dan 3 tahun yang lalu, saat Indonesia terkena, bukan hanya Indonesia tapi dunia, dengan adanya COVID-19 atau COVID-19. Pembelajaran daring atau tidak tatap muka ini sangat berpengaruh pada teknologi sebenarnya. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Masa depan pembelajaran. Ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Kemudian pasar global untuk kursus dan sertifikat praktis. Peningkatan kualitas pembelajaran campuran, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Ternyata teknologi digital ini sudah berlanjut hingga saat ini, tidak hanya pada saat COVID saja, tidak hanya pada saat daring saja. Teknologi berjalan hingga pada masa sekarang. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. David Warlick. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dampak dari teknologi pada pendidikan, mulai dari kebermanfaatan bagi guru, kebermanfaatan bagi siswa. Mungkin ada pertanyaan. Nah, jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar. And jangan lupa like, subscribe, and comment ya. See you.